singkat, lanjut saja. Nah, yang paling sederhana itu Ibu, Bapak, emas itu dia yang pertama tadi tahan terhadap inflasi. Bapak Ibu bayangkan, pada tahun 1997 ini untuk membeli satu motor itu membutuhkan 200 gram emas seperti itu. 97 beli satu motor itu membutuhkan 200 gram emas. Di tahun 2021 200 gram emas itu bisa membeli 13 motor. Artinya apa? Apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Emas itu terbukti dalam jangka panjang itu terus tumbuh seperti itu. Lanjut saja. Dalam investasi ini juga kan kita kan banyak juga pilihan. Nah, untuk memilih itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita nanti terjebak pada investasi apa Bu? Investasi bodong seperti itu kan. Nah, ini hanya sponsor dari. Lanjut saja. Nah, Pak Nedi, kami sudah tahu emas itu apa keunggulannya. Nah, bagaimana Pak Nedi cara untuk memiliki emas dari Pegadaian Syariah? Nah, ibu-ibu, bapak, itu untuk memiliki emas dari Pegadaian Syariah itu pertama, ibu-ibu itu bisa membelinya secara tunai. Itu di Pegadaian itu ibu-ibu bisa membeli emas secara tunai, logam mulia ataupun perhiasan itu dengan cara tunai di mana di Galeri 24. Yang kedua, ibu-ibu bisa mencicil secara pribadi. Nah, cicilan dewean kalau kata orang Palembang itu bisa. Yang simulasinya ada di ibu-ibu semua. Terus juga ibu-ibu itu bisa membeli emas dengan cara cicilan rame-rame. Nah, misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa membeli emas bareng-bareng dengan sistem arisan. Nah, bisa di Pegadaian Syariah. Ibu-ibu juga bisa membeli emas, misalnya emas 1 gram, tapi emas 1 gram itu langsung mendapatkan proteksi asuransi senilai 30 juta selama 1 tahun. Itu ada juga di Pegadaian Syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa membeli emas suka-suka dalam bentuk tabungan emas. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ibu-ibu, bapak, di ibu-ibu sudah ada brosur Pegadaian Syariah. Ada yang model begini? Ada ya? Nah, yang di depan ibu ini adalah simulasi bagaimana kalau ibu mau beli emas secara tunai, secara cicilan pribadi, cicilan sistem arisan, dan cicilan plus asuransi tadi. Jadi saya tidak perlu jelaskan ini, lanjut saja. Silakan dibaca, lanjut. Nah, ibu-ibu, saran tip dari kami di bulan September ini, kalau mau cicil emas di Pegadaian Syariah, jangan belinya hari Senin sampai hari Kamis dan Sabtu. Mengapa? Karena di bulan September ini kami punya promo Jumat Mulia. Jadi bagi ibu-ibu, bapak yang pengen membeli emas, kami punya potongan 30.000 per gram di bulan September ini setiap hari Jumat. Nyambung Bu? Nyambung ya? Jadi kalau nak cicil emas, misalnya apalagi nak beli, lanjut. Nah, misal ibu-ibu kalau mau beli emas 1 kilo, misalnya ada yang mau beli 1 kilo, Pak? Halo Bu? Ada? Aduh, amin. Oh, Bapak amin, insya Allah. Itu kalau mau beli 1 kilo, hari Senin sampai hari Kamis dan hari Sabtu, itu kan harganya 918 juta, ya. Dicicil itu DP-nya itu 130 juta. Kalau dibelinya di hari Jumat di bulan September ini, potongannya itu kalau pembelian 1 kilo itu potongannya itu 30 juta. Seperti itu. Nah, angsurannya berapa Pak Nedi? Angsurannya ada di simulasi yang Bapak Ibu barangkali sudah terima. Lanjut. Ini yang 100 gram. Kalau 100 gram kan harganya 91 juta. Nah, uang muka normalnya itu 13 juta 800 sekian. Nah, kalau Bapak Ibu itu beli di hari Jumat, itu cukup bayar uang mukanya 10 juta 800. Hari Jumat Bu, di selama bulan September ini.
angsurannya disesuaikan dengan kemampuan Bu Ibu dan Bapak semuanya. Lanjut. 10 gram dan selanjutnya seperti itu. Itu ada semua Bu di brosurnya. Lanjut. Nah, ini Bu yang lagi tren di Pegadaian Syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau menabung uang itu kan biasa. Tapi kalau menabung dan tabungannya emas itu luar biasa. Nah, di Pegadaian itu Bu bisa menabung emas itu suka-suka. Nanti Bapak akan mendapatkan buku tabungan seperti ini. Lanjut. Nah, nanti di buku tabungannya akan dicatat, lanjut saja Mas. Lanjut langsung semua. Nah, nanti, mundur lagi. Nah, nanti akan dicatat pembelian emasnya. Misal tanggal 5 Januari 2019 harga emas 0,01 gram itu 6.270. Ibu, Bapak menyetor 50.000. Itu dapat emas 0,0797 gram. Yang dicatat di tabungan emas ini berbedanya dengan tabungan uang adalah saldo emasnya seperti itu. Dan terus ditambahkan, nah sampailah di 26 Agustus beli lagi senilai 1 juta, dapat emasnya 1.001,14 gram, saldo emasnya 3,884 gram. Seperti itu Bu, sama seperti menabung uang, tapi bedanya dalam bentuk emas. Lanjut saja. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya emas, itu saran kami, kalau memang tidak betul-betul darurat, jangan dijual. Nah, kalau punya emas, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Mewujudkan rencana-rencana tadi seperti itu. Caranya seperti apa? Salah satunya adalah digadai di Pegadaian Syariah, seperti itu. Lanjut saja. Nah, terakhir Bu, ini terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mendapatkan porsi haji, itu bisa menjaminkan emasnya 3,5 gram. Nah, untuk dapat porsi haji itu kan harus punya uang 25 juta rupiah, baru dapat nomor antrian. Tapi kalau di Pegadaian Syariah itu, bapak-bapak, ibu-ibu cukup menjaminkan emas 3,5 gram. Itu langsung dapat porsi haji. Bagaimana teknisnya Pak Nedi? Ada di brosur syarat ketentuan berlaku. Lanjut saja. Nah, pada bulan September ini, Agustus, tidak apa-apa salah sedikit. Sampai 30 September ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kami ada potongan senilai 270.000 rupiah seperti itu. Lanjut. Siap. Nah, lanjut. Nah, ini ditutup saja langsung saja. Memang kami fokusnya ke emas. Langsung saja. Terakhir Mas. Lanjut. Kami ada produk. Nah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Demikianlah presentasi dari kami. Intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, agar masa depan tak cemas, kita harus mulai sekarang investasi emas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Kalau ibu-ibu atau bapak ada yang ingin ditanyakan, bisa ke yang konter kami di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Pak Nediansa? Mas Nediansa, ya. Mas atau Pak? Mas boleh. Sesuai dengan. Oh, baik. Terima kasih Pak Nedi yang sudah menyampaikan paparan tentang berinvestasi emas bersama Pegadaian. Dan kami ucapkan selamat bagi yang tadi yang beruntung, bagi yang malu-malu ataupun yang tadi langsung berdiri ya. Untuk segera nantinya di akhir acara langsung ke counter mendapatkan hadiah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Nedi. Baik hadirin Bapak Ibu tamu undangan, kita akan segera memulai seluruh rangkaian acara sharing session kita pada siang menjelang sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada segenap peserta yang baru hadir. Dan nampaknya yang akhwat, yang ibu-ibu semakin membludak. Bahkan yang bapak-bapak sudah semakin dibatasi jumlahnya. Baik, ini pertanda apa? Ya, pertanda memang perempuan, ibu-ibu jauh lebih banyak daripada bapak-bapak. Apa rahasianya? Nanti biarkan Ustadz Hanan Ataki yang menyampaikannya ya. Mengapa perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Hadirin rahimakumullah, kita akan segera mulai acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Batu pualam di pojok gerobak, kayu gelam dari Tanjung Batu. Kalau salam ndak dijawab kompak, yang ndak jawab salam biasanya buntu.
Aku nak nyengok siapa yang buntu di siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam dengan semangat, semoga rezekinya lancar, amin. Keluarganya bahagia, amin. Utangnya lunas, amin. Banyak utang galau di sini. Tidak bapak-bapak, tidak ibu-ibu galau-galau ya, Masya Allah. Keluarganya bahagia, amin. Anaknya soleh-soleha, amin. Masuk surga galau, amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Cabang Yakesmas Sumatera Selatan, Bapak Ayat Wijaya SE beserta jajaran Yakesmas Sumsel, panitia dan lain sebagainya. Yang kami hormati Ketua Yayasan IGM Palembang atau yang mewakili. Di sini dapat kami sebutkan Bapak Profesor Eri Yulian T. Adesta PhD. Yang kami hormati Kepala Cabang Pegadaian Syariah, Bapak Nediansa beserta tim yang sudah paparan tadi. Yang kami hormati segenap sponsor yang hadir kesempatan kali ini. Selain Pegadaian Syariah juga ada Dana Kebajikan Umat, PDAM Tirta Musi dan juga Zafatur. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, kaum cerdik cendikia, sesepuh dan dipilih sepuh, Bapak Ibu, para tamu, undangan yang berbahagia, para peserta yang mengikuti sharing session bersama Ustadz Hanan At-Taqi LC dengan tema Parenting Islami. Boleh tepuk tangan buat kita semua? Alhamdulillah, dan kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Hanan At-Taqi, yang selama ini mungkin kita dengar, kita lihat di YouTube, di TV, ini sekarang aslinya. Saya tadi sudah bersalaman tapi belum sempat foto, nanti saya foto, silakan. Ahlan Ustaz, didampingi oleh Bapak Ayat Wijaya. Ahlan, Masya. Inilah lama menjadi MC ya. Pak Hadi Wijaya, Kepala Sekolah SMA. Juga Pak Ayat, silakan langsung Pak. Masya Allah. Prof, silakan langsung. Ustadz di tengah Ustadz, iya. Hadirin yang berbahagia, kami juga mengundang kepada Pak Nedi dan juga Pak Jen, untuk bisa mendampingi beliau ke depan. Silakan Pak. Mari Pak. Mari Pak. Alhamdulillah syukur di kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di aula SMA LTIGM Palembang dalam acara sharing session bersama Ustadz Hanan At-Taqi LC di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini adalah umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, tanpa berpanjang kata mari kita awali acara yang penuh barokah ini dengan melafazkan umul kitab ala hadhihin niyah walikuli niyatin salihah, khususan Ustadz Hanan At-Taqi yang kurang sehat Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan Taujih Rabbani Tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh adik kita Syahrudin Siddiq. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه
كفورا وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu manakala diingatkan kepada kami dengan dibacakan ayat-ayat kami, maka bergetar hati mereka dan bertambah keimanan mereka kepada kami, dan hanya kepada kamilah mereka menyerahkan diri. Semoga dengan tilawatil Quran tadi, baik yang membacakan maupun kita semua yang menyimak serta mendengarkan mendapatkan taufik, hidayah, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berikut kita akan sama-sama mendengarkan sambutan demi sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Yayasan IGM Palembang kepada yang terhormat Bapak Profesor Eri Yulianti Adesta PhD. Kami silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kami muliakan Ustadz Hanan Attaqi LC, kemudian Kepala Cabang Yakesmas Sumsel Bapak Ayat Wijaya SE, kemudian perwakilan dari Pegadaian Bapak Nadiansah SEMM, tentunya tidak lupa mungkin menonton lewat Zoom atau lewat YouTube, founder of Yayasan IGM yang terhormat Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SEMM, juga Ketua Yayasan IGM yang pada hari ini menunjuk saya untuk mewakili Bapak Muhammad Fadil Ali Eskom BIT MTI, dan tidak lupa juga seluruh yang ada di perguruan tinggi dan menengah ya ada di sini, Bapak Haji Hadi Wijaya SPD Kepala Sekolah SMA, kemudian yang berikutnya Ibu Vivit Herlinayati SPD Kepala SMP ya, kemudian Ibu Mardiah MPD Kepala SD, dan Ibu Nazipah SPD GR Kepala TK. Juga Bapak dan Ibu yang hari ini berkesempatan hadir di aula ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit menyimpang dari arahan yang diminta untuk mewakili, karena hari ini saya akan melepaskan segala macam yang sifatnya formal. Tapi anggaplah saya ini seorang orang tua, karena judul hari ini itu adalah parenting Islami, betul ya? Nah, saya ingin memulai dengan parenting Eri, karena saya adalah seorang kakek dari 4 orang cucu. Jadi saya memiliki cucu sudah 4 dari 2 orang anak, yang alhamdulillah sekarang sudah meninggalkan orang tuanya, pergi mencari penghidupannya masing-masing. Jadi ketika saya membesarkan mereka,
pengetahuan saya tentang parenting itu hampir tidak ada. Jadi saya melakukan itu hanya berdasarkan insting seorang tua. Jadi ketika misalnya permintaan anak itu untuk nonton ketika itu MTV, wah saya gusar karena bangun pagi itu karena dulu hidupnya di Tangerang ya, kita sekolahnya harus nganter dia sampai ke Jakarta Barat. Itu makan waktu kira-kira 1,5 jam. Kalau telat bisa jadi telat masuk sekolah. Jadi sempatkan nonton dulu MTV yang ketika itu manggilnya anak nongkrong. Jadi saya kesulitan untuk berkomunikasi karena zaman kita sudah berbeda. Cara berkomunikasi mereka pun juga berbeda. Cara menyapa pun berbeda. Kita ketinggalan satu generasi sama mereka. Sehingga sulit bagi kita kalau kita tidak menemukan cara komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Alhamdulillah saya sudah dengan segala keterbatasan akhirnya mereka sudah mandiri. Yang pertama itu adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas tadinya di MMC kemudian pindah ke daerah Tangerang. Yang kedua dan yang pertama tadi sudah memiliki anak 3 orang. Dan yang kedua adalah farmasis atau apoteker yang sampai saat ini sejak dia umur 13 tahun itu sudah diambil sama Singapura dan sampai sekarang tidak dikembalikan. Jadi sudah punya anak 1. Dan sebagai catatan saya punya anak semuanya 3 laki-laki. Ketiga anak laki-laki ini katanya susah untuk membesarkan anak laki-laki, itu lebih takut lagi. Dan alhamdulillah saya sudah menikahkan mereka semua dan dari mereka berdua sudah ada 4 cucu. Dan yang terakhir, nah ini juga sedikit iklan, masih single. Jadi usianya 23 tahun, juga laki-laki dan alhamdulillah direkrut setelah dari Malaysia itu direkrut oleh Bank BNI Pusat. Jadi bagi yang punya calon silakan nanti bisa jadi besan gitu ya. Ini iklan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa membesarkan anak itu tidak bisa part time. Membesarkan anak itu harus full time. Makanya ketika saya dulu harus memilih pekerjaan saya yang lama yaitu di PT IPTN yang dari 8 sampai 5 sore, saya harusnya meninggalkan untuk kemudian jadi cikgu, jadi guru. Di mana saya memiliki waktu yang fleksibel untuk pagi pergi bersama dia, nganter sekolah. Kemudian ketika mereka pulang sekolah, saya kembali juga bersama mereka. Dan tetap berkomunikasi. Bapak dan Ibu, saya maksudnya adalah ingin sharing bahwa komunikasi adalah penting, sangat penting sehingga kita tidak dapat atau anak-anak kita tidak mendapat pengaruh lebih dibandingkan dengan media-media yang berseliweran itu. Caranya bagaimana? Tingkatkan kualitas berkomunikasi. Kualitas berkomunikasi inilah yang akan merebut hati mereka, perhatian mereka, sehingga dia masih mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat. Sebab kita tidak dapat lagi memukul mereka atau memberikan hukuman-hukuman fisik seperti zaman saya dulu gitu. Zaman saya dulu mungkin saya harus takut dengan orang tua saya karena takut atau mungkin takut dijewer atau takut di apa ya. Dan sekarang kita tidak mampu dan tidak bisa lagi begitu. Sehingga saya sarankan lagi yang sangat juga penting, gunakan kembali meja makan itu sebagai tempat diskusi. Kalau kita punya common time, ada waktu bersama,
bersamalah dengan anak-anak kita dan kita dapat berkomunikasi dua arah dengan mereka langsung. Kalau di depan TV, di depan gadget, maka kita susah untuk menggunakan waktu tersebut sebagai quality time untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Percayalah dengan anak-anak kita semua bahwa mereka pun ingin yang terbaik untuk hidup mereka masing-masing. Dan insya Allah dengan rahmah dan berkah yang kita terima untuk keluarga kita, mereka akan menjadi generasi muda yang membanggakan bagi keluarga, bagi bangsa dan bagi negara kita. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, ketika kita seperti saya yang sudah masuk ke etapa berikutnya, sudah seri 6, kalau misalnya mobil BMW itu seri 6 lebih mahal daripada seri 5. Nah saya sudah masuk di seri 6 sekarang, 60 tahun ya umurnya. Jadi saya rasa kita harus kalau punya orang tua maka kita kembali melihat apa yang telah dilakukan orang tua. Saya kembali ke Palembang adalah salah satunya untuk bersama ibunda yang sudah mulai uzur, usianya 86 tahun. Jadi itulah cycle atau siklus dari kehidupan. Ketika kita sudah mulai meninggalkan peran sebagai orang tua, kalau kita masih punya waktu maka kita kembali ke orang tua kita sendiri. Demikian saya rasa yang dapat saya sampaikan dan sharing saya. Lagi-lagi ini belum tentu atau bukan parenting Islami seperti yang akan dibawakan oleh Ustadz Hanan nanti. Ini adalah parenting gayanya Eri. Demikian Ibu dan Bapak dan sekalian, dan jangan lupa bahwa anak-anak kita yang sudah berada di bangku kelas berapa ya? Kalau sekarang itu di kelas 2 SMA berarti kelas 11 ya. Kelas 11 itu sudah akan harus menentukan kemana akan pergi nanti. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah kita percaya dengan IGM ya. Jadi IGM adalah salah satu yang memang yang oleh foundernya diperuntukkan sebagai satu yang dapat disumbangkan bagi kita semua untuk mendidik generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi bergabungnya saya yang baru berapa bulan dengan IGM, saya rasa ingin agar dapat itu terjadi. Insya Allah dari Palembang kita dapat menyumbangkan sesuatu bagi kebutuhan atau perluan pendidikan nasional secara utuh. Demikian Bapak dan Ibu, selamat mendengarkan tausiah dari Ustadz Hanan yang saya rasa nantinya akan menjadi suatu yang dapat disampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Dan saya mengucapkan selamat mendengarkan, menyimak ya, dan pesan dari yayasan atau dari yang tadi bahwa kita tetap akan selalu melakukan acara-acara seperti ini secara rutin dan berkesinambungan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Eri Yulianti Adesta PhD mewakili Yayasan Indo Global Mandiri. Boleh tepuk tangan buat beliau? Sudah sharing session juga tentang parenting ala Prof. Eri, Masya Allah, keren ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan cabang Yakesma Sumsel. Kepada yang terhormat Bapak Ayat Wijaya SE, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'. Yang kami hormati Ustadz Hanan Attaqi LC. Yang kami hormati juga Dr. Haji Marzuki Ali SEMM selaku founder Yayasan IGM. Saudara Muhammad Fadil Ali Eskom BITMTI Ketua Yayasan IGM. Dan tentunya yang mewakili Yayasan IGM, alhamdulillah hari ini hadir Profesor Eri Yulianti Adesta PhD. Para pimpinan Yayasan IGM, Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, ada Sir Hadi Wijaya selaku Kepala Sekolah,
Ibu Vivit Herlinayati SPD selaku Kepala SMP, Ibu Mardiah MPD selaku Kepala SD, Ibu Nazifah SPD GR Kepala TK, dan tentunya segenap panitia terutama Miss Betty dan Mbak Tata serta semua tim para pendukung acara hari ini, Pegadaian Syariah, PDAM Tirtamusi, Zapatur, dan tentunya para tamu undangan sekalian. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menyelamatkan Nabi Yunus dari ikan Nun, yang membelah Laut Merah untuk Nabi Musa dan umatnya, yang memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Salam salam semoga selalu tercurah juga kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, yang sebenarnya telah mengajarkan ilmu parenting sudah dari jauh-jauh hari dengan sebaik-baiknya. Tertampak dari akhlak anak-anaknya, semisal Fatimah Az-Zahra. Karena di Palembang biasanya pantun, kami buka dengan pantun. Musim durian sudah datang, dimakan bersama senang hati. Kami ucapkan selamat datang Ustadz Hanan Attaqi. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami izin untuk memperkenalkan lembaga kami. Kami dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Sumatera Selatan. Dan kenapa hari ini kita hadirkan Ustadz Hanan Attaqi dan memberikan materi parenting? Karena sebenarnya pagi tadi Bapak Ibu sekalian kita sudah ada juga acara bekerja sama dengan teman-teman LDK Win Renfata Palembang, mengundang juga Ustadz Hanan Attaqi, dan temanya milenial. Dan siang ini temanya bukan kolonial, tapi parenting Islami. Nah, kenapa? Karena harapan kami pertama, terkadang memang ada missing link antara perubahan zaman yang luar biasa cepat pada saat ini. Bukan hanya pendidikan, tapi teknologi juga dipaksa, orang Indonesia khususnya dipaksa mengenal Zoom belum pada waktunya. Kami yakin bukan kita menyepelekan pendidikan kita, tapi kalau mau direncanakan tidak mungkin Zoom itu diadakan pada berapa tahun belakang, tapi mungkin berapa tahun ke depan. Tapi teknologi ataupun kondisi memaksa kita untuk melalui itu semua. Dan akhirnya anak-anak ataupun bahkan dari bayi pun sudah dikenalkan dengan teknologi. Jadi Prof. Ustadz juga teringat beberapa tahun yang lalu anak kami waktu umur 3 tahun itu lagi main gadget di samping kakeknya. Kakeknya juga buka-buka HP. Nah, kemudian terlihat anak kami ini melihat kakeknya itu kayak gaptek. Dan seakan kakek itulah yang orang aneh dan orang asing di mata cucunya. Artinya apa? Artinya memang ketika orang tua tidak bisa menyesuaikan atau mengimbangi dengan zaman, maka bisa jadi anak kita sendiri yang akan menganggap kita orang asing. Bukan karena kesalahan anak kita, tapi memang zaman lah yang akan membuat seperti itu. Karena itu dengan hadirnya Ustadz Hanan Attaqi mudah-mudahan menjembatani. Karena Ustadz Hanan Attaqi juga dikenal di kalangan milenial maupun di generasi entah X, Y maupun Z. Karena itu mudah-mudahan dengan acara ini sedikit banyak bisa memberikan kontribusi kepada para hadirin sekalian, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk terus belajar. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada IGM terutama sudah memfasilitasi luar biasa, walaupun di tengah keterbatasan kita, kemudian IGM membantu luar biasa hingga terlaksana acara ini. Dan tentunya para sponsor juga yang telah memberikan support hingga acara ini terwujud. Tak lupa juga panitia yang sudah dengan detail menyiapkan acara hari ini, acara keamanan, bahkan sudah disiapkan genset kalau mati lampu, kantong AC pun disiapkan untuk alas kaki. Yang belum mungkin memang ya takdir Allah menghadirkan hujan.
sebelum acara. Nah itu kita tidak bisa mengundang pawang hujan karena nggak boleh. Kita doakan saja Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan acara kita menjadi berkah dan bermanfaat. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kurang-kurang kata dan kesalahan dari panitia maupun kami selaku mewakili panitia dan pembawa acara. Dan kami juga menyediakan di sudut kiri kami atau belakang kanan Bapak Ibu untuk wadah feedback dari acara ini. Nanti juga panitia menyediakan sticky note untuk ditempel. Mudah-mudahan harapan kita dengan ada evaluasi nanti ke depan kita juga bisa terus melakukan perbaikan untuk acara ke depannya. Karena harapan kami membina generasi bangsa ini tidak hanya dalam event satu hari saja, tapi akan berlanjut. Mudah-mudahan Ustadz, sekalian, mudah-mudahan akan berlanjut dan menjadi kebaikan untuk kita bersama dalam melakukan mendidik anak di masa depan. Terakhir, karena dibuka dengan pantun, karena musim-musim duren, kembali pantun durian. Durian lahat duku komering, dibeli jauh ke pasar berkeliling. Permohonan dari kami teriring, semoga Ustadz berkenang sharing. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ayat Wijaya SE. Baik hadirin yang berbahagia, tadi Pak Ayat pakai pantun, aku juga nak pakai pantun juga. Sudah siap ini Ustadz, kalaupun kurang mengerti nanti diterjemahkan ya. Ke pasar Lemabang membeli bagi, pergi ke pasar membeli burgo dan kemplang. Selamat datang Ustadz Hanan Ataki. Jangan lupa ngirup cuko sama pindang. Insyaallah. Sudah belum? Sudah Ustaz ya? Alhamdulillah. Da afdal Ustaz kalau tidak ngirup cuko pempek dan pindang Ustaz. Alhamdulillah. Baik hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang kata, kita akan sama-sama mengikuti sharing session kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya serahkan mic ini kepada pembicara utama kita, saya ingin mengundang moderator kita pada kesempatan siang hari ini. Boleh tepuk tangan Ustadz Boni. Kepada beliau kami silakan. Masya Allah Palembang, kaget dipanggil Ustadz loh Masya Allah. Terima kasih Bang Andriko Pratama. Siap. Mohon izin mau di bawah aja biar lebih akrab. Tadi kayaknya ngelihatnya serius banget ya, luar biasa. Gak usah khawatir ya ayah bunda, orang tua dari siswa IGM ya. Meskipun wajah saya baby face, saya udah punya anak 2 ya. Jadi bisa merasakan bagaimana kalau anak lagi GTM ya, anak lagi sakit, galaunya kayak apa, harus nganter anak sekolah ya para ayah ya, dan harus sangat luar biasa ini drama rumah tangga, tapi insya Allah menyenangkan dan akan menjadi pahala kita sebagai orang tua. Kalau tadi ada pantun, saya juga ada pantun, izin Ustaz Hanan ya, harus pakai cakep ya, jangan hening ya, pakai cakep ya, bismillah. Senyum-senyum, lihat diri sendiri. Assalamualaikum, Indo Global Mandiri. Bukan cakep, waalaikumsalam dong ya. Tepuk tangan buat semuanya, Masya Allah. Para ayah dan bunda, ini sangat luar biasa sekali yang kami hormati pastinya. Mungkin menyaksikan ya, founder dari Yayasan IGM, Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SEMM. Yang kami hormati Profesor Eri Yuliante Adesa PhD, yang kami hormati Bapak Muhammad Fadil Ali Eskom BIT MTI selaku Ketua Yayasan IGM, yang kami hormati Bapak Ayat Wijaya Sampurna SE selaku Kepala Cabang Yakesma Sumsel, yang kami hormati Pimpinan Pegadaian Syariah Bapak Nedian Syah SEMM, yang kami hormati ini Kepala Sekolah SMA IGM Bapak Haji Hadi Wijaya SPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Ibu Vivit Herlina Yati SPD, yang kami hormati Kepala SD IGM Ibu Mardiah MPD, yang kami hormati Kepala TK Ibu Nazipah SPD GR. Luar biasa hari ini kita akan bertemu dengan gurunda kita Ustadz Hanan Ataki ini. Sebenarnya ini Ustadz luar biasa ya. Ini jujur li ya ayah bunda ya. Biasanya saya ini mengantarkan Ustadz kajian, sharing, ceramah tuh audiens tuh beda. Anak-anak muda. Yang ini ada luar biasa, ini udah pada orang tua, ya udah pada senior ya. Luar biasa, ini semuanya buat tepuk tangan buat anda semuanya.
Mudah-mudahan kita masih relate karena Ustaz Hanan juga orang tua dengan putra putri ada 5. Saya juga orang tua, mudah-mudahan kita bisa sharing bersama. Tapi sebelum kita bertemu dengan sharing bersama gurunda kita Ustaz Hanan Ataki dengan tema parenting Islami, saya ada oleh-oleh ya. Ada oleh-oleh, ini saya ingin membuka kesempatan kita untuk mensupport operasional dakwah juga. Saya bawa Al-Quran dari Bandung jauh-jauh. Ada yang mau? Caranya kita lelang ya. Ini spesial edisi Al-Qurannya. Ustadz, izin sebentar ya. Oke, ini ada, konser langit. Ustadz Hanan Ataki ya. Ini karena kita bawanya sedikit, mohon maaf banget ya, nggak bisa kebagian semuanya. Ini kita akan lelang dengan harga Rp500.000 untuk mensupport operasional dakwah kita ya. Yang mau boleh, nggak usah khawatir pakai uang kas, boleh transfer setelah acara ini selesai. Ada yang mau? Ibu, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Ibu silakan. Boleh sini, boleh kasih ke ibunya. Boleh. Minta tolong Ibu ke depan. Oh ya, depan itu ya. Ininya ini. Bisa transfer ke sini ya Bu ya. Nah, nggak usah khawatir. Ada lagi yang mau? Saya, ibu-ibu tuh gercep ya, enak ya. Ibu mau? Oke, yang belakang mohon dibantu ya. Ada lagi Ibu? Ini untuk, para ayahnya nih ya. Sebagai ya, sumber pundi-pundi keuangan rumah tangga ya. Ada yang mau? Untuk merchandise spesial dari Al-Quran kita akan lelang dengan harga Rp500.000 sebagai support operasional dakwah yang sangat luar biasa. Ada yang mau? Siapa lagi Ibu? Ada lagi Ibu, jangan malu-malu. Ibu itu ngacung apa gimana? Oh, ada lagi? Ada lagi kah? Tidak ada, kalau tidak ada nanti mungkin bisa selesai acara ya. Nanti bisa di belakang ada teman-teman panitia. Ada lagi Bapak? Ayah? Aman? Yang belakang ada lagi? Bunda? Oh Bunda, silahkan. Boleh dikasih Al-Qurannya, terima kasih banyak. Karena terbatas, Bunda yang sebelah sini. Ada lagi Bunda? Terakhir ya. Nggak ada. 3, 2, 1, ya udah nggak apa-apa. Ya, aman ya, ya udah. Kita akan langsung saja bertemu dengan sharing session bersama gurunda kita Ustaz Hanan Ataki dengan tema parenting Islami. Sudah pada siap? Ayah udah pada siap? Siap. Ayah kenapa sih? Kayaknya tuh ada banyak beban gitu. Saya tanya nggak semangat. Kenapa sih Ayah? Coba curhat. Kenapa? Kenapa? Ayo kenapa? Bensin naik. Kenapa? Kenapa? Wah, rumah tangga harus naik. Kenapa? Kenapa? Oh, kekenyangan ya habis makan siang ya. Sama kalau gitu ya. Ayah semangat ya. Kalau Bunda semangat Bunda. Sebagai pilar dari rumah tangga harus semangat. Kita akan langsung aja bertemu dengan gurunda kita ya. Dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Please welcome on the stage gurunda kita Ustaz Hanan Ataki. Terima kasih Kak Buni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ayahanda kita, founder Yayasan IGM, Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, SEMM. Kemudian tadi ayahanda kita juga Bapak Profesor Eri Yulian. Kemudian di sini juga ada guru-guru kita, ada Bapak Ayat Wijaya Sampurna, ada Bapak Hadi Wijaya, ada Ibu Vivit Herlinayati, dan juga banyak orang-orang hebat di hadapan saya yang mohon maaf mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhir wa
mic Buni dimatiin. Baik, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah pada hari ini kita bisa duduk di sini sharing. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama tentang judul yang diberikan kepada saya, Parenting Islami. Ini bukan nasihat saya tetapi saya juga sedang belajar karena saya punya 6 orang anak. Yang paling gede itu kelas 2 SMA tetapi homeschooling. Nomor 2 kelas 3 SMP juga homeschooling. Kemudian yang kecil-kecil alhamdulillah sekarang saya juga bikin sekolah sendiri namanya Sekolah Rimba Indonesia. Sekolah dengan konsep alam dan gratis dengan kurikulum PKBM. Diknasnya mungkin sekitar 30%, 70%-nya adalah kita konsep sendiri sesuai dengan goals pendidikan yang kita harapkan kepada anak-anak. Sehingga saya juga banyak belajar dari literasi Islam tentang pendidikan anak baik yang sifatnya formal maupun yang tidak formal. Dari beberapa bacaan itu saya coba rangkum dan hari ini ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, dengan ayah bunda sekalian, dengan para guru sekalian. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari literasi pendidikan ataupun parenting Islami dari para ulama bisa menjadi sebuah penasaran. Kalau enggak pun menjadi nasihat, menjadi sebuah kepenasaranan untuk kita explore lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Bicara tentang parenting ataupun tentang bagaimana menjadi orang tua yang Islami, bagaimana mengambil peran orang tua secara konsep Islam, maka parenting itu tidak hanya bicara tentang bagaimana mendidik anak ketika mereka masih kecil. Parenting itu sudah dimulai sejak sebelum mereka memiliki anak. Banyak orang berpikir bahwa belajar parenting itu nanti aja kalau udah punya anak. Padahal belajar parenting itu bahkan sebelum punya anak. Karena ketika kita membaca kisah-kisah keluarga di dalam Al-Quran, salah satu di antara kisah keluarga yang paling jelas dibicarakan di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 33. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 33 Allah menceritakan tentang dua keluarga yang sangat ideal untuk dijadikan contoh. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. Sebetulnya ayatnya dari ayat 33 nanti sampai ayat 39, 40 masih panjang. Tapi saya membacakan pembukaannya saja. Silakan ayah bunda, para ustadz ustazah nanti ngecek lagi, baca lagi di tempat masing-masing sambil melihat tafsirnya, penjelasan dari ayat tersebut.
Di dalam ayat 33, Allah Subhanahu wa taala memberi kita gambaran tentang mana contoh keluarga ideal menurut Allah yang layak kita tiru dan kita pelajari. Di sini Allah menyebutkan dua keluarga ideal. Pertama namanya Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, dan yang kedua namanya Ala Imran, keluarga Imran. Sehingga siapapun yang bicara tentang parenting, bicara tentang fatherhood, bicara tentang pendidikan anak, bicara tentang keluarga, maka keluarga Ibrahim dan keluarga Imran adalah contoh paling ideal untuk kita teladani. Lalu bagaimana parenting itu mereka jalankan dalam konsep keluarga mereka, sehingga sampai Allah memention mereka di dalam surat Ali Imran. Bahkan surat itu pun dinamakan dengan nama surat keluarga. Bukan surat Imran, bukan surat Zakaria, bukan surat Maryam, bukan surat Isa, tetapi surat keluarga Ali Imran atau Ala Imran, keluarga Imran. Bagaimana cara mereka menjalankan konsep parenting sehingga Allah memuliakan dan mengistimewakan mereka? Apa tips dan rahasia mereka tentang parenting? Yang pertama, kalau kita ringkas, kalau kita resum secara mudah, konsep parenting mereka itu dimulai dengan sebuah doa dan harapan untuk memiliki keturunan yang baik. Dan ini hal yang sangat penting. Dalam bahasa Islam disebut dengan istilah Ghibtoh, bukan gibah ya, Ghibtoh, G-H-I-B-T-O-H, Ghibtoh. Jarang yang ngebahas istilah ini. Apa itu Ghibtoh? Menginginkan keturunan yang solih dengan standar yang tinggi. Menginginkan keturunan yang solih dengan standar yang tinggi. Dengan spesifikasi yang sangat luar biasa, istimewa. Itu namanya ghibtoh. Sehingga kalau kita bicara tentang ghibtoh Nabiullah Ibrahim dan Waliullah Imran, maka kita akan menemukan bagaimana mereka sangat mengharapkan punya keturunan yang solih ataupun solihah. Nanti kalau kita baca di dalam surat Al-Furqan ya, di akhir surat Al-Furqan, ketika Allah bicara tentang ciri-ciri hamba Allah yang penuh kasih sayang, ibadur rahman wa ibadur rahman, dan ciri-ciri hamba Allah yang penuh kasih sayang. Apa ciri-ciri mereka? Ternyata salah satu di antara ciri-ciri ibadur rahman, alladzina yaqulun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata ciri orang yang salih, ciri kekasih Allah, ciri hamba Allah yang dicintai Allah adalah mereka orang yang sangat menginginkan punya keluarga, khususnya keturunan yang solih solihah. Itu ciri orang beriman. Semua orang beriman menginginkan itu. Dan keinginan seorang calon ayah, keinginan yang kuat dari seorang calon ibu itu akan berpengaruh kepada parenting terhadap anak-anak mereka. Jadi keinginan seorang ayah dan ibu yang sangat kuat ini dalam bentuk harapan, dalam bentuk doa, dalam bentuk kecemburuan, dalam bentuk azam dan seterusnya, itu akan mempengaruhi pola parenting mereka ke depan terhadap anak-anak mereka. Kita bisa temukan misalnya ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tahu nggak berapa lama Nabi Ibrahim mendoakan Rabbi habli minas salihin? 50 tahun. Ini namanya ghibtoh, pengen banget. Rabbi habli minas salihin. Dari sejak Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah,
Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbi habli minas solihin. Lalu mereka hijrah ke Palestina, dari Irak ke Palestina. Rabbi habli minas solihin. Selama 50 tahun Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, gak pernah sehari pun Nabi Ibrahim berhenti meminta kepada Allah. Gak pernah sekalipun Nabi Ibrahim berputus asa dan menyerah sehingga berhenti untuk meminta kepada Allah. Gak pernah sekalipun. Ini karena ghibthah, keinginannya kuat. Begitu juga yang dilakukan oleh ibundanya Sayyidah Maryam. Yang kita baca tadi di dalam surat Ali Imran. Ibundanya Sayyidah Maryam, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Rabbi, aku sangat menginginkan, apa kalimat sangat menginginkan? Inni nazartu. Kalau bahasa kita kayak bernazar, walaupun sekedar fikih nazar. Tapi kalimat nazar tuh artinya aku sangat-sangat menginginkan. Bahasanya di batni, apa yang ada di dalam rahim atau perutku, muharrara, anak laki-laki. Aku sangat menginginkan punya anak laki-laki yang solih. Yang kelak bisa seperti iparku yang bernama Zakaria, yaitu Nabiullah yang mulia. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar doa-doaku. Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim atau perutku ya Allah. Ini adalah doa harapan ghibthahnya ibunda Sayyidah Maryam. Kita juga membaca hal yang sama terjadi kepada Nabi Zakaria. Yang paling panjang itu ada baik di surat Ali Imran, nanti kelanjutan dari kisah ini. Ada juga di dalam surat Maryam itu sendiri. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Coba, doanya panjang banget. Rabbi, tulangku sudah melemah. Tulangku sudah bungkuk. Artinya udah tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba, seluruh rambutku sudah bercahaya dengan warna putih, artinya sudah beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku enggak pernah sedikit pun mengeluh dan berputus asa dalam berdoa kepadamu meminta keturunan. Berapa tahun? Sama seperti Ibrahim, lebih dari 50 tahun Nabi Zakaria meminta keturunan. Inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut kalau aku nanti wafat, tidak ada lagi yang meneruskan dakwahku setelah aku wafat. Wa kanat imraati aqira. Sedangkan istriku sudah mandul, sudah menopause, sudah tua, enggak mungkin punya anak. Tapi apakah aku menyerah? Fahabli min ladunka waliya. Beri aku keturunan ya Allah. Walaupun aku sudah lemah, rambutku sudah beruban, istriku sudah menopause, masih bilang habli min ladunka waliya, beri aku keturunan ya Allah. Itu namanya ghibthah. Itu namanya azam. Itu namanya harapan dan keinginan yang sangat kuat dari orang tua. Itu penting sekali dalam parenting. Sehingga bicara tentang parenting tadi saya katakan bukan bicara tentang teori bagaimana mendidik anak saja setelah anak itu lahir. Tapi bahkan dimulai dari sejak awal menginginkan punya anak. Baik sebelum menikah apalagi setelah menikah. Dengan keinginan yang kuat, dengan harapan yang besar, dengan konsistensi yang lama, terus menerus berharap kepada Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Bahkan Nabi Zakaria ketika kan Nabi Zakaria ini yang merawat Sayyidah Maryam. Jadi kalau secara nasab Sayyidah Maryam itu adalah ponakannya Zakaria.
Karena istri Zakaria dengan istri Imran itu adik kakak. Berarti Maryam adalah ponakan Zakaria. Suatu hari ketika Zakaria datang ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam, mihrab itu tempat ibadahnya Maryam. Lalu Zakaria datang membawa makanan karena yang memberi nafkah makanan sehari-hari itu Zakaria. Ketika Zakaria datang membawa makanan, Zakaria kaget karena di dalam kamarnya Maryam ada makanan yang lebih baik daripada yang dibawa oleh Zakaria. Sehingga Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Apa jawaban Maryam kecil, masih umur di bawah 10 tahun, anak SD. Udah beribadah di mihrab. Apa jawaban anak SD yang kecil ini yang luar biasa soleha ini? Jawabannya ketika ditanya, dari mana engkau dapatkan makanan ini wahai Maryam? Bukankah selama ini paman yang membawa makanan kepadamu? Apa jawaban Sayyidah Maryam? Huwa min indillah. Makanan ini dari Allah langsung. Dikirim dari surga. Langsung, tidak pakai beli di pasar. Gak pakai GoFood, GrabFood. Nggak ada, benar-benar datang dari surga. Huwa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Maha memberikan rezeki kepada siapapun tanpa ada batas. Ketika Zakaria melihat betapa hebatnya Maryam, ponakannya, maka ayat selanjutnya Hunalika da'a Zakaria rabbah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada saat itu, di tempat itu, bahasa Arabnya apa? Hunalik. Kalau hunaka, di tempat itu. Kalau hunalika, pada saat itu di tempat itu. Jadi ketika Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan langsung dari surga, di tempat itu juga, pada saat itu juga Zakaria makin pengen punya anak seperti Maryam. Sehingga Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, beri saya keturunan ataupun keluarga yang baik. Sehingga akhirnya setelah Ibrahim alaihissalam lebih dari 50 tahun berdoa minta anak. Sampai kemudian menikah lagi dengan Sayyidah Hajar. Setelah Sayyidah Sarah. Setelah menikah dengan Sarah, menikah dengan Hajar. Karena berharap memiliki keturunan dan terus berdoa. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami berikan berita gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan punya anak laki-laki yang sangat penyabar. Coba. Belum ada parenting tapi anaknya udah jadi. Belum ada kurikulum, belum ada program, belum disekolahin, tapi udah punya sifat. Apa sifatnya? Halim, sangat penyabar, nggak pernah marah. Ini rahasia besar nih. Kalau kita bertanya gimana mendidik anak biar nggak emosi, biar nggak temperamen, biar nggak tantrum, biar nggak marah-marah, biar nggak kasar, biar nggak suka mendebat orang tua. Kita bicara tentang kurikulum. Kita bicara tentang program, padahal Al-Quran sudah menyinggung itu, bahkan itu bisa dilakukan sebelum anak itu lahir. Fabasyarna, kami berikan berita gembira kepada Ibrahim. Dengan apa? Bighulam, anak laki-laki. Gulamin halim, anak laki-laki yang sangat penyabar. Halim, hilmun itu sifat penyabar yang tidak mudah marah.
Apakah cuma satu? Dikasih lagi dengan berita gembira kedua. Bigulam, anak kedua. Bigulamin alim. Anak pertama namanya gulamun halim. Anak kedua namanya gulamun alim. Apa itu gulamun alim? Anak yang sangat bijaksana dan cerdas. Anak pertama yang halim namanya Ismail. Anak kedua yang alim namanya Ishak. Jadi belum ada parenting konsep, belum ada pendidikan apapun dari orang tua, udah punya sifat mulia. Yang satu sifatnya adalah halim, sangat penyabar. Yang kedua sifatnya alim, sangat bijaksana dan cerdas. Apa rahasianya? Ghibtoh. Ghibtoh itu apa tadi? Keinginan yang kuat, besar, dan standarnya tinggi. Harus punya standar, harus punya spesifikasi yang jelas. Sehingga dengan spesifikasi yang jelas itu, Allah akan berikan langsung sifatnya seperti yang kita inginkan. Belum jadi dalam program parenting, belum ada. Tapi karena keinginan kita jelas, Allah berikan seperti yang kita inginkan. Dan saya membuktikan itu sendiri. Saya pengen punya anak, ketika saya pengen punya anak, saya ghibtoh. Jelas, anak yang saya inginkan itu kenapa? Harus ada lillahnya, nggak boleh hanya karena nafsu. Pertama lillah, kedua spesifikasinya apa? Saya pengen banget punya anak laki-laki yang gondrong. Sampai segitu, yang gondrong. Karena para nabi itu rata-rata gondrong, segini rambutnya. Dan ketika saya bikin sekolah rimba Indonesia, peraturannya nggak boleh melarang anak untuk memanjangkan rambut. Saya orangnya out of the box. Kalau di banyak sekolah harus pendekin rambut, katanya biar rapi. Menurut saya justru para nabi itu simbol kerapian. Teladan dalam kerapian dan mereka gondrong segini. Sehingga Yahya gondrong. Ada anak angkatan kedua, karena ini baru 2 angkatan, Yahya sekarang naik kelas 2, kelas 1-nya. Dia datang pas tes sekolah rimba kita, tesnya 2, pertama tes sosial emosional, yang kedua tes Al-Quran, nggak ada tes yang lain. Nah pas dia datang rambutnya gondrong, saya udah langsung tertarik, wah ini bagus nih, jadi model kelas 1 nih, karena Yahya udah di angkatan pertama, di angkatan kedua udah ada juga yang gondrong. Pas dia udah lulus, sama neneknya dipotong. Saya yang teriak, aduh kenapa dipotong? Saya pikir kalau di sekolah itu masuk SD harus rapi, makanya sama neneknya suruh potong. Wah padahal di sekolah kita justru dia diterima gara-gara gondrong. Artinya saya pengen punya anak laki-laki gondrong, lembut, detail. Dan saya akan kasih dia nama favorit saya, yaitu Yahya Ayyash. Bahkan udah punya nama. Namanya Yahya Ayyash. Saya doa di Masjidil Haram pas lagi umroh. Rabbi habli min ladunka waliyah. Ismuhu Yahya. Akhirnya pulang umroh istri saya hamil. Hamilnya ringan banget. Ini anak ketiga. Dua kakaknya gak seringan ini. Ringan, gak ada komplain, gak ada keluhan, nyaman. Lahirnya 9 Zulhijjah, Yaumu Arafah. Pas sepertiga malam terakhir, ketika kita sedang tahajud, istri saya lahiran, gak ada suara. Gak ada, gak ada. Lahir irama, suaranya pakai irama. Hah, ini udah ada iramanya nih. Baru lahir, lembut. Sampai sekarang dia adalah seorang anak yang spesifikasi yang saya inginkan tuh ada pada dia. Anaknya lembut. Dan karena di sekolah rimba itu kita pakai beberapa mazhab psikotes. Jadi semua siswa sekolah rimba itu ada kode psikologinya di nama mereka. Kenapa pakai kode psikologi? Misalnya dia feeling extrovert, berarti dia FA. Yahya Ayyash FA. Kenapa? Biar gurunya tahu bagaimana berkomunikasi dengan anak feeling. Yang berbeda berkomunikasi sama anak thinking. Berbeda komunikasi sama anak insting dan seterusnya. Jadi kan guru gak hafal semua siswa. Ini anak apa? Makanya di namanya itu ada kode. Oh Yahya FA, feeling extrovert. Sehingga dia lembut banget.
Kalau bicara sama Yahya itu harus pakai bahasa perasaan. Nggak boleh saya menegur Yahya dengan bahasa saya. Saya thinking extrovert. Bikin program, bikin sistem, orang thinking. Dia feeling. Sehingga kalau Yahya berbuat salah, saya akan bilang, Yahya kalau Yahya kayak gini, Baba sedih. Nah itu kena di dia tuh. Tapi kalau Yahya kayak gini, nanti Yahya nggak akan dapat nilai apa, Yahya nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya sedih, itu kan feeling, perasaan, oh masuk. Karena dia, yang saya doakan adalah anak yang feeling, anak yang lembut, yang kalau berharap namanya itu Yahya Ayyash. Yahya Ayyash itu nama 3 tokoh. Saya nggak pernah ngasih nama anak, cari di Google nggak pernah. Semua nama anak saya itu standar, nama tokoh. Kenapa nama tokoh? Ghibtoh. Saya pengen anak itu seperti tokohnya. Pertama 3 tokoh itu namanya Yahya, Nabi Yahya nanti kita bahas. Yang kedua Ayyash, Ayyash itu sahabat Nabi Muhammad. Yang ketiga Yahya Ayyash adalah seorang tokoh ataupun mujahid Palestina yang ada di Gaza. Insinyur. Yang kemudian dia yang menjadi inspirasi pasukan Brigade Al-Qassam dalam membuat banyak senjata-senjata hebat ya, walaupun dari kaleng, dari bekas-bekas apa, jadi senjata yang membuat Israel kewalahan. Itu Yahya Ayyash, the engineer, ditakuti sama Israel. Dan saya ngefans banget sama beliau sehingga saya bilang kalau saya punya anak, saya pengen anak ini jadi engineer, senang penemuan-penemuan, Yahya Ayyash. Sekarang saya tanya sama Yahya, Yahya sebetulnya pengen jadi apa nanti? Pengen jadi profesor, pengen penemuan. Sehingga di sekolah, karena sekolah kita sekolah fitrah, bakat, jadi nggak ada standarisasi, masing-masing anak itu kita mengawal aja mau kemana mereka. Kita nggak kasih standar yang sama. Ada yang mungkin lebih ke kayak mereka ngaji nih, baca surat Ad-Duha. Anak thinking, dia ngebahas tentang surat ini ada di nomor sekian, di halaman sekian, di bagian tengah, bagian kanan atau kiri. Anak thinking, kayak feeling, dia ngebahas surat ini tuh tentang apa, dengan storytellingnya. Masing-masing mereka pakai caranya. Sehingga salah satu keinginan Yahya di sekolah itu adalah setiap hari harus menemukan sesuatu yang baru, penemuan. Baba, aku hari ini ketemu batu yang aneh loh, warnanya ungu. Padahal itu batu biasa, tetapi ada sesuatu yang baru. Saya akan membesarkan hatinya, wah keren banget nih abang. Batu apa nih namanya bang? Aku belum tahu batunya, ntar aku cari dulu di Google, batu yang kayak gini namanya apa. Wah dia explore, nyari sendiri. Kenapa? Karena Ghibtoh. Lalu saya berdoa lagi, saya pengen punya anak yang kebalikan Yahya. Yahya lembut, rambutnya gondrong turun ke bawah, ikal. Yang sekarang saya pengen rambutnya naik ke atas. Enggak ke bawah tapi ke atas keritingnya. Dan beda sama Yahya, Yahya lembut ini lebih ke anaknya senang tampil. Yahya itu kan kalau feeling extrovert itu kan kingmaker ya, bukan king. Dia seorang kingmaker. Nah saya pengen yang kingnya nih, yang tampilnya. Allah berikan anak ke-5, saya kasih nama Ertuğrul Gazi. Bahasa Turki, Ertuğrul. Ertuğrul Gazi. Apa hobinya Ertuğrul sekarang? Gara-gara ngelihat saya pas Idul Adha nyembelih sapi, setahun itu kerjanya nyembelih. Kalau saya gendong, Bapak, ntar dulu. Allahu Akbar, wah ini salah pendidikan nih saya bilang. Dia senengnya action. Sekarang nih udah sebulan ini dia senengnya tuh yang di Reog Jawa Timur. Dia minta dibeliin baju reog, setiap hari pakai baju reog, kemudian adik lagi ngapain kamu? Lagi kerasukan reog, terus tiba-tiba main silat apa. Bapak di situ Pak, aku di sini tampil, abangnya di belakang. Abang di sana ya, biar aku yang tampil. Kan king. Abangnya kingmaker yang bikinin mainan buat dia, yang nyemangatin dia. Terus rambutnya bisa turun. Rambutnya ke atas. Dan ketika pagi-pagi tuh kan dinas saya kalau lagi weekdays, kalau dinas saya tuh ngantar anak sekolah. Itu saya wajibkan kalau saya masih nggak ada halangan. Ngantar sekolah dan dari mulai mandi saya temenin walaupun kadang dia latih mandi sendiri. Itu kalau habis mandi dia pakai minyak rambut paling tebal tuh dibandingkan abangnya. Kenapa? Biar lurus kayak abang katanya. Bah, aku udah keren gak? Kata dia. Masih junior 3 tahun. Aku udah keren gak bah? Keren. Tapi kenapa harus digituin? Biar turun ke bawah. Dalam hati saya justru pengen dia rambutnya ke atas. Kalau ditarik itu rambutnya udah segini. Tetapi cuman di atas telinga ke atas semua.
Masya Allah, ternyata ghibthah itu sedahsyat itu Bapak Ibu Ayah Bunda. Sedahsyat itu. Saya pengen punya anak yang wajahnya Aceh banget. Yahya itu mirip uminya. Ertugrul itu nggak tahu mirip siapa. Aisyah itu mirip neneknya. Maryam itu mirip kakek yang dari Aceh. Saya pengen yang mirip saya satu. Yang matanya dekok. Yang mukanya muka Aceh banget lah gitu ya. Ya Allah, berikan saya anak perempuan tapi mukanya muka Aceh. Saya kasih nama dia nama Mutia, nama Aceh. Mutia itu sebetulnya bahasa Arab. Mutiah, perempuan yang taat. Terus sampai di Indonesia jadi Mutia. Alhamdulillah dikaruniai Mutia yang paling putih sendiri, hidungnya lebih mancung, matanya dekok, malah lebih keren daripada saya sendiri. Jadi saya ngerasa, wah ini Aceh versi Turki. Masya Allah, Alhamdulillah. Persis seperti yang diinginkan. Dulu ketika awal menginginkan Aisyah Maryam juga kayak gitu. Ya Allah, saya pengen anak pertama itu kalau perempuan saya kasih nama Aisyah. Kedua Maryam. Gara-gara saya pengen menamakan anak saya Maryam, dia lahir seperti Sayyidah Maryam melahirkan Isa. Gak ada yang nolongin. Maryam lahir, saya yang bidan. Udah terlanjur mau lahiran, saya belum punya uang waktu itu, akhirnya bidannya juga nggak ada yang datang. Ya udah saya bilang bismillah, lahiran saya aja yang jadi bidan. Tutup semuanya, ayo tarik nafas, lepaskan pelan-pelan, tarik nafas lagi, santai. Ya udah tenang dulu, ya terus akhirnya keluar kepalanya sedikit, saya tarik. Udah bingung. Alhamdulillah selamat dan kemudian setelah dia udah lahir, saya nggak tahu cara motong plasenta. Ternyata harus dijepit dulu baru dipotong. Nah karena saya nggak ngerti caranya, baru saya telepon ambulan, baru ambulan datang itu udah tindakan, akhirnya ambulan datang dengan perawat, baru selesai dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah beres. Tapi sampai hari ini Maryam itu paling dekat itu sama saya. Mungkin karena wajah pertama yang dia lihat di muka bumi itu muka bapaknya. Wah ini yang dulu narik-narik saya nih. Sekarang dia tuh bapaknya wannabe banget lah. Saya kan bikin semacam beberapa usaha lah kayak gitu ya, ada resort, ada apa. Dia bilang, "Bah, aku pengen lebih daripada Babah. Aku pengen," sekarang dia udah hampir khatam Al-Quran hafalannya, kelas 3 SMP. Dan saya gak pernah membuat anak saya itu stres dengan hafalan, kamu pokoknya harus kelas sekian harus hafiz enggak. Dia sendiri aja yang pengen. Kakaknya baru 5 juz, yang kelas 2 SMA. Adiknya yang kelas 3 SMP mau selesai. Buat saya bilang ke Aisyah jangan berkecil hati ya. Karena buat Baba kalian gak pernah sama, jadi kehebatan kalian tuh beda-beda. Aisyah tuh seniman, dia senang ngelukis, bikin animasi segala macam. Kalau Maryam senangnya hal-hal yang sifatnya kompetitif. Dia kalau ada kompetitor dia lari, kalau gak ada dia santai. Itu saya banget tuh. Sehingga apa yang kita inginkan dalam doa, dalam harapan, itu tuh saya sendiri membuktikan di 5 anak, 5-5-nya persis seperti ghibthahnya saya. Kok Ustadz semua sih bukan istrinya? Ya alhamdulillah istri saya sepakat dengan keinginan saya. Kita nanti anaknya gini, ya ikut alhamdulillah. Akhirnya 5-5-nya persis seperti doa itu, Masya Allah. Dan saya sendiri adalah hasil ghibthah ibu saya. Ketika ibu saya hamil, ngandung saya dalam kandungannya, ibu saya megang-megang perutnya sambil berdoa, ya Allah semoga anak saya ini jadi juara musabaqah nasional tingkat anak-anak seperti itu. Karena waktu itu lagi ada penampilan juara musabaqah tingkat anak-anak. 12 tahun kemudian saya ikut musabaqah di Pekanbaru Riau, tingkat anak-anak tilawah juara 1 nasional dari Aceh. Persis kata ibu saya, ini yang emak doakan 12 tahun yang lalu bang. Oh gitu, kenapa emak doain saya juara musabaqah? Kalau emak doain saya jadi Ronaldo saya udah kaya nih. Bercanda, tapi artinya spesifik kan? Ya Allah jadikan anak saya ini juara nasional. Setelah juara nasional anak-anak ikut, karena gak boleh ikut lagi di bidang yang sama, ikut hafiz 1 juz plus tilawah di Palu, juara lagi. Ikut remaja, sampai di Mesir masih ikut musabaqah. Jadi saya berpikir kenapa dunia saya kok MTQ ya. Sampai kemudian saya gantung sepatu, pas pulang dari Mesir udah gak ikut lagi karena udah fokus di dakwah. Itu karena doa ibu saya. Tapi saya nggak bisa lepas dari dunia tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Yang anak-anak muda senang dengan dakwah saya itu salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Itu doa dan ghibthah ibu saya. Sekarang pertanyaannya, kita pengen punya anak, ghibthah nggak sih? Atau yang penting punya anak?
Keinginannya kuat nggak? Seperti apa anak yang kita harap? Siapa teladannya yang kita pengenkan supaya dia seperti orang tersebut? Itu harus jelas. Maka jadilah dia seperti yang kita harapkan dengan seizin Allah. Makanya Ismail sudah punya sifat mulia bahkan sebelum dididik oleh Ibrahim. Namanya Halim. Sehingga ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelihnya, Ismail gak marah sama Ibrahim. Padahal udah ditinggal bertahun-tahun. Baru datang udah mau nyembelih. Kan harusnya marah dong. Ayah tuh bener ya, tega banget ya sama aku. Udah bertahun-tahun ditinggalin, sekarang datang-datang mau memisahkan aku dari mama. Aku mau disembelih, kok ayah tega sih sama aku? Ayah jahat, sinetron. Nggak ada dalam cerita Ismail seperti itu. Mendebat ayahnya, marah kepada ayahnya, tersinggung dengan ayahnya. Nggak ada, kenapa? Karena dia ghulamun halim. Sehingga jawabannya apa? Ya abatif al-tu'mar. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tersayang. Masih ngomong tersayang coba. Padahal mau disembelih. Wahai ayahku tersayang. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Ayah akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar, halim. Dari sebelum lahir malah. Satu lagi, Ishak, alim. Sangat cerdas. Akhirnya punya keturunan juga yang hebat, namanya Yakub. Punya lagi keturunan yang ketiga, namanya Yusuf. Jadi dari garis Ishak itu semuanya cerdas-cerdas. Dari garis Ismail sabar-sabar, termasuk yang luar biasanya dari garis Ismail muncullah sosok yang paling sempurna, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ghibtah, dahsyat. Bagaimana dengan kisah Zakaria? Allah berfirman, setelah 50 tahun lebih Zakaria, Rabbi habli min ladunka waliya, Rabbi. Akhirnya Allah berfirman, Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bighulam. Kami berikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran anak laki-laki. Lalu Allah sendiri yang ngasih nama. Ismuhu Yahya. Namanya adalah Yahya. Kita masih merasa enggak bangga dengan nama-nama yang mulia itu. Allah sendiri loh yang kasih nama dari langit. Bukan dari Google. Makanya saya punya anak dengan nama-nama Aisyah, Maryam, Yahya, Mutia, Ertugrul. Semua itu adalah tokoh. Kenapa tokoh? Kok bukan nama biasa aja? Karena saya pengen mereka seperti tokoh yang saya idolakan. Itu ghibtah. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami tidak pernah menciptakan anak seperti dia sebelumnya. Udah ada spesifikasi yang istimewa. Gak ada yang kayak dia. Nanti diperjelas lagi di ayat yang berikutnya. Wa atainahul hukma sabiyya. Ketika dia masih kecil, dia sudah punya banyak ilmu dan kebijaksanaan. Yahya. Saking lembutnya Yahya, mungkin kalau sekarang Yahya ada tes psikologinya, dia feelingnya luar biasa loh. Kenapa? Yahya itu mudah tersentuh. Dibacakan Taurat sama Zakaria langsung nangis. Pernah suatu sore Zakaria nyari-nyari Yahya seharian gak ketemu. Di mana Yahya? Aina Yahya gak ketemu. Cari gak ketemu, akhirnya Zakaria nyari ke hutan. Pas nyari ke hutan ternyata ketemu Yahya sedang duduk di pinggir satu lubang kayak kuburan. Tapi gak ada isinya. Lubang, Yahya duduk di situ. Akhirnya Zakaria duduk di sebelah Yahya nanya, Ya Bunayya, malhazan. Wahai anakku tersayang, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu nangis di sini? Jadi kalau kita storytelling tentang kisah Nabi itu pakailah nada adegan, jangan pakai nada orasi. Ya Yahya, nggak gitu ngomongnya. Ini lagi ngomong sama anak, orang tuanya duduk, jangan tinggi, harus sejajar. Sehingga Nabi Zakaria duduk di sebelah anaknya. Ya Bunayya, anakku, malham, kenapa kamu sedih Yahya? Kata Yahya, ya abati, wahai ayahku. Bagaimana aku nggak sedih melihat lubang ini, bahwa semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Ini anak kecil loh, umur SD,
Udah ngomongin tentang kematian, udah ngomongin tentang nanti ketemu Allah kalau nggak cukup bekal kayak gimana ayah. Nanti kalau dosa-dosaku ditanya sama Allah, nanti dosaku gimana aku pertanggungjawabkan, aku ngomong apa di hadapan Allah. Nangis, akhirnya Zakaria ikut nangis, nangislah berdua bapak sama anak di situ tuh. Itu fatherhood banget itu. Kenapa Yahya begitu lembut? Karena dia adalah seorang anak yang kata Allah di surat Maryam, wahananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Itu sifatnya Yahya. Udah ada sebelum lahir. Hanan, lembut. Zakatan, suci. Taqiyan, bertakwa. Barran, sangat baik kepada orang tua. Walam yaj'al lahu jabbaran asiyya. Enggak pernah berperilaku kasar apalagi berbuat maksiat. Itulah Yahya dari kecil. Dari sebelum lahir bahkan. Apa rahasianya? Ghibtoh dari Nabiullah Zakaria. Terus bagaimana dengan kisah istrinya Imran yang tadi pengen punya anak laki-laki dan pengen dijadikan sebagai khadimul haram. Menjadi khadim itu apa ya kalau di kita itu istilahnya marbot. Khadimul haram artinya marbot yang berkhidmat untuk Masjidil Haram Al-Aqsa. Karena Masjidil Haram itu ada 3. Masjidil Haram Makkah, Ka'bah, Masjidil Haram Nabawi dan Masjidil Haram Al-Aqsa. Khadimul Haram Al-Aqsa. Ya Allah beri saya anak laki-laki, nanti dia akan saya jadikan sebagai khadim, sebagai pembantu marbot di masjidmu yang mulia yaitu Masjid Al-Aqsa, membantu Nabiullah Zakaria. Pengen kayak gitu, spesifik. Tapi qadarullah, ternyata yang lahir adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Terus gimana dong? Gimana dengan ghibtohnya? Katanya persis. Kenapa ini yang lahir justru anak perempuan, bukan anak laki-laki seperti yang dia inginkan. Sehingga ketika udah lahir, istri Imran mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan, gimana nih? Aku melahirkan anak perempuan, terus gimana nih? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaysa dzakaru kal unsa. Kemudian inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Walaupun anaknya perempuan, tapi karena sudah sangat menginginkan menjadi khadimul haram, akhirnya anak perempuan itu dinamakan dengan nama Maryam. Apa arti Maryam? Maryam itu artinya pembantu perempuan. Itu bahasa, bukan nama, bukan ismul alam awalnya, tetapi dia kalimat yang memiliki arti. Jadi Maryam dalam bahasa Ibrani artinya perempuan yang berkhidmat, khadimah. Kalau laki-laki khadim, kalau perempuan khadimah. Nah, nama lain dari seorang khadimah adalah Maryam. Sama kayak Masyitoh. Masyitoh itu bukan nama orang, tetapi itu adalah panggilan. Karena dia seorang juru riasnya anak Fir'aun, mulai dari merias rambutnya, merias pakaiannya. Sehingga juru rias dalam bahasa dulu disebut dengan masyitoh, yang menyisir rambut anak Fir'aun. Nah, yang berkhidmat membersihkan masjid, ganti air untuk orang wudhu, dan seterusnya di Masjidil Haram Al-Aqsa, itu kalau perempuan namanya Maryam. Kalau laki-laki namanya khadim. Kalau perempuan namanya Maryam. Akhirnya dikasih nama Maryam. Lalu ternyata walaupun dia perempuan, walaupun dia bukan seperti yang diinginkan ibunya sebagai anak laki-laki yang bisa menggantikan Zakaria, ternyata anak perempuan ini tetap bisa diterima di Masjidil Aqsa. Fataqabbalaha rabbuha biqabul. Allah menerima Maryam di Masjidil Aqsa. Usia 4 tahun junior, Maryam udah sekolah di Masjidil Aqsa. Jadi sekolah juniornya di Masjidil Aqsa. Dididik oleh orang yang paling mulia yaitu Nabiullah Zakaria. Dan itu kali pertama perempuan boleh tinggal di masjid dalam tradisi umat Yahudi waktu itu. Karena orang Yahudi itu
mereka membedakan antara laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Jadi kalau sekarang mereka teriak-teriak gender, teriak-teriak tentang persamaan hak, teriak-teriak tentang kemerdekaan, itu bohong. Kenapa? Karena sejarah mengatakan dulu mereka lah yang paling zalim kepada perempuan selain orang jahiliyah di zaman Nabi. Perempuan dianggap rendah, perempuan dianggap hina, perempuan gak punya hak yang sama dengan laki-laki, perempuan gak boleh belajar di masjid, perempuan itu gak boleh tinggi-tinggi sekolahnya. Itu tradisi Yahudi. Tapi dengan kelahiran Sayyidah Maryam, Allah ingin merubah tradisi itu untuk menyamakan antara hak laki-laki dengan perempuan. Berarti agama Tauhid adalah satu-satunya agama yang selalu menghargai perempuan baik dari zaman Taurat, Injil sampai Al-Quran. Udah punya konsep menghargai perempuan sejak dulu, bahkan ketika sejarah merendahkan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki gak sama dengan perempuan, perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi. Dengan lahirnya Maryam, Allah rubah. Akhirnya untuk pertama kalinya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah menerima perempuan sekolah di Masjidil Aqsa. Itu apa? Angkatan pertamanya perempuan di Masjidil Aqsa diterima. Lalu dari Maryam tumbuhlah dia menjadi seorang perempuan yang sangat istimewa. Satu dari 4 perempuan yang sempurna di muka bumi. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. 4 perempuan yang sempurna. Kalau Aisyah itu bukan perempuan sempurna tetapi perempuan istimewa. Bahasanya beda. Kalau 4 ini sempurna, kalau Aisyah istimewa. Maksudnya istimewa nggak akan nggak akan lengkap kalau nggak ada Aisyah. Jadi 4 perempuan ini nggak lengkap kalau nggak ada yang kelima. Apa yang kelima? Sayyidah Aisyah. Masing-masing mereka punya kehebatan masing-masing. Maka tumbuhlah Maryam, fa'ambataha nabatan hasan. Tumbuhlah Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Sampai kemudian Allah kabulkan doa ibunya Maryam. Lewat Maryam muncullah anak laki-laki yang lebih hebat daripada ibunya. Yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Akhirnya keluarga Imran punya 2 sekaligus. Anak perempuan mereka dan cucu laki-laki mereka. Dua-duanya soleh dan solehah. Persis seperti yang diinginkan oleh neneknya Isa, yaitu istrinya Imran. Punya anak yang nanti akan mereformasi Masjidil Aqsa dari berbagai macam kejahiliahannya orang Yahudi. Dan dia adalah Rasul yang menerima kitab suci. Kalau Zakaria, kalau Yahya bukan Rasul tetapi Nabi, sedangkan Isa Rasul yang menerima kitab suci yaitu Injil. Inilah dahsyatnya Ghibtoh. Hari ini saya mungkin nggak bisa bahas tuntas semua konsep parenting Islami, tetapi saya pengen ngasih sharing nasihat yang jarang dibahas tentang dahsyatnya parenting dalam Islam, bahkan dimulai dari sebelum memiliki keturunan, bahkan kadang sebelum memiliki pasangan. Pengen banget, keinginan yang kuat, jelas maunya apa, seperti apa sifat-sifatnya. Dan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah wujudkan insya Allah. Mudah-mudahan Ghibtoh ini bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau anak udah lahir Ustadz? Masih bisa digiptohin enggak? Masih. Tapi mungkin harus dibantu dengan effort kita dalam mendidik. Kalau belum lahir dia udah jadi, bahkan sebelum lahir udah jadi sifatnya. Kalau udah lahir ya kita harus mengusahakannya, mendidik dengan terbaik. Tetapi tidak ada pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan memberikan contoh daripada sekedar memberikan narasi. Ini yang berat sebetulnya. Semua kita tahu. Tapi kadang-kadang PR-nya dari ayahnya nih. Makanya saya punya program fatherhood. Saya nggak bikin program motherhood karena ibu-ibu insya Allah udah lebih serius mendidik anak daripada bapak-bapak. Bapak-bapak bukan nggak serius, tapi lebih serius cari duit. Mereka serius pengen didik anak, cuma lebih serius lagi dengan mencari nafkah. Sehingga sedikit waktu buat anak. Nah, maka kalau kita belajar dari Ibrahim, belajar dari Zakaria, belajar dari Imran, ternyata peran ayah itu luar biasa walaupun ayah nggak selalu bisa hadir. Saya mengutip kalimat dari Ustadz Ajubendri ya. Itu juga saya pakai dalam kehidupan pendidikan anak-anak saya. Ayah tidak harus selalu ada, tetapi itu yang tepat.
Tidak harus selalu ada, tetapi ada di waktu yang tepat. Di antara waktu yang tepat itu, 1, ketika anak sakit, 2, ketika anak sedih, 3, ketika anak tampil. Itu ayah penting untuk ada. Kalau anak tampil ayah nggak ada, usahakan ayah update bagaimana dia tampil. Misalnya saya lagi keluar kota nih, Yahya tampil, lagi baca puisi bahasa Inggris, You Are My Hero. Baba, You Are My Hero, dia bikin puisi itu. Baba, kamu adalah pahlawanku. Dia baca, saya bilang ke guru, boleh minta tolong direkam Yahya tampil, aku pengen tahu detailnya gimana. Yahya tadi kamu baca yang itu kenapa kalimatnya diganti? Soalnya diganti sama Miss Ita, kata saya. Berarti dia tahu kalau saya itu menonton penampilan dia walaupun cuman secara online. Saya nonton sehingga saya bisa komen. Keren abang tadi tampilnya, bahasa pronunciation-nya udah bagus banget. Mantap, pokoknya abang dapat hadiah apa? Ini hadiah buat Baba. Jadi ayah ada ketika anak tampil walaupun mungkin ada kondisi kita nggak bisa hadir tetapi kita ada dalam artinya kita perhatian. Ya banyak lagi tips-tips dalam Islam tentang pendidikan anak dari Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib, dari banyak tokoh-tokoh Islam yang mulia. Tetapi yang paling penting buat saya adalah anak itu adalah semacam sebuah investasi ataupun warisan orang tua. Maka wariskanlah kepada mereka sebuah mimpi orang tua. Bukan mendoktrin ya, tetapi menyemangati mereka. Apalagi mimpi itu berkaitan dengan mimpi dakwah, mimpi peradaban, mimpi Islam. Itu memang harus kita wariskan. Muhammad Al-Fatih adalah warisan ataupun sebuah harapan dari ayahnya, kakeknya, buyutnya, bahkan sampai Seljuk. Semuanya pengen membebaskan Konstantinopel. Baru akhirnya muncul pada zaman Muhammad Al-Fatih. Saifuddin Qutuz juga demikian. Salahuddin Al-Ayyubi juga demikian. Abdurrahman Ad-Dakhil juga demikian. Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Banyak tokoh-tokoh yang hebat itu adalah karena harapan dan warisan orang tuanya. Aku pengen banget ke sana, nggak sampai diwariskan kepada generasi kedua. Nggak sampai juga, tapi udah makin dekat kepada generasi ketiga. Akhirnya sampai juga. Saya punya mimpi dan saya sekarang sedang coba mewariskan itu kepada anak-anak saya. Apa mimpi kita tentang Islam? Apa mimpi kita tentang ajaran Nabi, dakwah? Udah punya belum? Kalau udah punya, yuk kita coba wariskan kepada anak kita. Kalau belum punya, coba pelajari dulu. Kenapa kita harus punya mimpi itu? Insya Allah lain kali saya akan berbagi mungkin dengan nasihat-nasihat lain lagi dari para ulama atau mungkin para pemateri yang lebih expert dari saya. Saya hanya mengutip beberapa saja yang saya pakai secara pribadi juga dalam parenting saya di rumah bersama anak-anak. Semoga ini tadi seperti kata saya di awal menjadi penasaran. Untuk kita eksplor sendiri, kita gali lagi dalam khazanah Islam. Itu aja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Terima kasih guruna kita Ustaz Antaki mengenai tema yang sangat luar biasa, parenting Islami pada kesempatan hari ini. Kita akan tutup untuk acara dengan doa dan juga muhasabah yang akan langsung dipimpin oleh guruna kita Ustaz Antaki. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين
ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi guruna kita Ustaz Hanan Attaqi atas sharing yang sangat luar biasa. Semoga ini menjadi insight kita sebagai ayah bunda dan bisa langsung mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari kepada putra putri tercinta kita. Terima kasih. Barakallahu fikum sesuatu lahir. Terima kasih untuk ayah bunda. Terakhir kami undang untuk foto bersama yang kami hormati Bapak Fadil, Bapak Ayat, Bapak Deniansah, Bapak Haji Hadi untuk bisa ke atas stage untuk foto bersama. Dan terima kasih kepada ayah bunda. Kita sudah sampai di penghujung acara ya. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, kehilapan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati ayah bunda semua. Insya Allah kita bertemu dengan kesempatan. Sehat-sehat selalu. Salam untuk putra putrinya. Salam hormat untuk keluarga di rumah ya. Semoga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Sehidup sesurga. Amin. Cik, Ya Allah cik. ya Rabbal alamin. Tes, Saya cik, Buni undur tes, diri. tes. Akhir kata Tes, subhanakallahumma tes. wa bihamdika Cik, tes, asyhadu tes. an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, tes. Saya akan kembalikan kepada yang luar biasa Abang Da saya ya. Masya Allah. Ini saking excitednya hampir lupa. Ini ada yang keren banget. Siap. Abang Da Andriko Pratama kami persilahkan Baik, untuk kembali. boleh tepuk tangan buat Kang Boni dari Bandung luar biasa yang sudah memoderatori sharing session kita pada sore hari ini. Hatur nuhun, Masya Allah. Mudah-mudahan ketemu lagi ya di lain waktu. Baik, insya Allah sebelum ini acara kita belum selesai. Kami mohon untuk dari tim Yakesma ada pemberian cindera mata dari Yakesma kepada Ustadz Hanan Attaqi LC. Untuk foto sudah, baik, terima kasih. Silakan dari cindera mata Yakesma. Baik, kepada Pak Ayat Wijaya dan disaksikan oleh segenap tamu VIP kepada Ustadz Hanan Attaqi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khair kepada Yakesma dan juga Ustadz Hanan Attaqi. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa seluruh rangkaian acara sharing session bersama Ustadz Hanan Attaqi LC pada kesempatan kali ini dengan tema Parenting Islami telah sama-sama kita sudahi dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ditutup mohon kiranya kita tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu dengan tetap menjaga kebersihan dan juga kami mohon partisipasi untuk senantiasa bisa berdonasi melalui kotak infak dan sodako yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk kemanfaatan umat termasuk juga donasi yang kita bisa sumbangkan untuk sekolah atau pesantrennya Ustadz Hanan Attaqi yang dalam proses pembangunan. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Menjala kakap suaranya menderu, pohon menimpa ikannya mati, ada khilaf salah dan keliru maaf dipintas tulus hati. Curug hujan udaranya bersih, cukup sekian terima kasih.
bubur sum-sum makan pakai kuah pakai es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan untuk kotak makanannya yang silakan dibawa masing-masing hingga kita meninggalkan ruangan dalam keadaan bersih. Sebagaimana ketika Anda tiba tadi dalam keadaan bersih, tidak meninggalkan sampah. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala hadirannya. Silakan bagi yang ingin datang ke counter ataupun stand-stand yang ada baik dalam ruangan ataupun di bawah, dan juga tadi yang mendapatkan hadiah pembukaan dari Pegadaian Syariah juga langsung saja, ya. Dan insya Allah kita akan ketemu di sharing session selanjutnya bersama Yakesma, IGM, dan lain sebagainya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.